Seolah ingin membuktikan ke publik bahwa gelar juara itu sudah menjadi miliknya, Tasya jebolan Dangdut Akademi 7 membawa piala saat konser di Tangerang Selatan. Banyak dari warganet melontarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman dimanapun Anda berada ya. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga kabarnya tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya masih di seputar di Akademi 7 yang akhir-akhir ini sempat viral ya. Dimana ada kabar terbaru ini teman-teman ya, yaitu tentang karir Tasya yang di ujung tanduk. Kenapa demikian? Karena juri di Akademi 7 murka ya, gelar juara terancam dicopot. Wah, kok bisa seperti itu ya? Iya. Oke. Kita langsung saja kita tonton videonya sama-sama. Nah, ini adalah sosok Tasya. Nah, seperti ini. Ya, ini waktu nyantai di rumah teman-teman ya. Kita lihat dulu kesehariannya waktu nyantai di rumah. Oke, langsung saja yang satu ini. juara itu sudah menjadi miliknya. Tasya jebolan Dangdut Akademi 7 membawa piala saat konser di Tangerang Selatan. Banyak dari warganet melontarkan komentar pedasnya yang menilai Tasya haus validasi. Menurut warganet, Tasya belum benar-benar diakui sebagai juara pertama karena kualitas suara yang jauh dari April dan Valen. Warganet ungkap kecewa dengan kompetisi Dangdut Akademi tahun ini. Karena yang menduduki juara 1 bukan berdasarkan bakat dan kualitas, sistem penilaian DA7 dinilai gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tasya DA7, piala itu adalah amanah, bukan alat untuk menyombongkan diri. Piala itu ibarat ijazah, cukup disimpan sebagai kenangan dan motivasi. Tidak perlu kamu mengangkat dan teriak-teriak kalau kau itu juara 1. Semua satu Indonesia tahu kau itu juara virtual gift, juara yang tidak berkualitas. Ya, nggak usah kamu ngangkat piala, mengatakan kau juara 1. Memang kau juara 1, tapi juara yang tidak berkualitas dan tidak diakui oleh sebagian kalangan Indonesia. Ngerti? Iya, terserah Tasya, suka-suka Tasya. Toh piala kemenangannya Tasya, buat apa kalian repot? Memang, dia pemenangnya juara 1-nya. Tapi seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia tahu, dari DA1 sampai DA6, nggak ada satu juara pun yang nenteng piala saat konser kemenangannya. Cuma baru kali ini di DA7, pemenangnya atau juara 1-nya nenteng piala saat konser kemenangan. Nah, pantas dan wajar netizen banyak berkata, mau dipamerin ke siapa pialanya? Buat apa mamerin piala saat konser kemenangan? Toh kita juga sudah tahu kalau si Tasya itu pemenangnya, juara 1-nya. Buat apa dipamerkan lagi itu piala? Tunjukkan kerendahan hatinya. Makanya banyak netizen berkata seperti itu. Jangan disalahkan para netizen. Kelakuan dari Tasya itu banyak yang bilang terlalu sombong, terlalu pamer. Jadi buat para fansnya Tasya ya terima aja. Kenapa Tasya dibilang begitu? Soalnya dari DA1 sampai DA7 yang tenteng piala saat konser kemenangan yaitu cuma Tasya. Salah satu warganet melontarkan komentar pedas soal Tasya DA7 yang membawa piala saat konser di Tangerang Selatan. Aksi itu dinilai sebagai bentuk haus validasi. Warganet tersebut menuding Tasya melakukan hal itu karena merasa dirinya belum benar-benar diakui sebagai juara pertama. Ia seolah ingin membuktikan ke publik bahwa gelar juara itu memang sudah menjadi miliknya. Hujatan dari warganet ke Tasya DA7 tak kunjung berhenti sejak ia dinobatkan sebagai juara 1 di audisi DA7. Tasya sebut tak perlu tanggapi warganet yang menghujatnya, ambil sisi positifnya dan yang negatif kita jadikan positif saja. Sungguh pola pikir yang dewasa. Terus berkarya ya Tasya. Kenapa virtual gift yang diberikan kepada Tasya kita tidak bisa melacak siapa orangnya, mana akunnya? Sepertinya kayak goib.
kayak di awang-awang gitu. Tapi kok ada virtual gift-nya. Nah, kenapa yang di Valen kita bisa melacak orang sultan yang memberi virtual gift ke Valen. Akunnya juga jelas, ininya juga jelas, bisa kita lacak. Tapi di Tasya kita kayaknya kayak sumringing kayak goib gitu ya. Apakah ada ataukah malaikat-malaikat yang menyawer? Tanda tanya besar buat saya. Ada Terus malaikat Tasya, yang nyawer. Tasya ngapain lu harus tahu siapa yang memberi virtual gift sama si Tasya? Itu kan rezekinya dia, kenapa harus lu harus tahu? Bukan sayang, bukan harus tahu sayang. Cuman gue bingung aja, mana sih datanya memberi virtual gift, tapi kenapa ada melayang-melayang itu gift? Dan nama-namanya nama orang semua. Untung gak ada nama gue di situ. Supaya nama gue dilempar gue sama penciptanya Valen. Nah, beda dengan Valen. Kalau yang the boss, yang sultannya Valen, ada sosok-sosoknya itu jelas. Pengusaha ini jelas, nyata. Gitu ya. Perusahaan ini nyata, jelas. Dan ini memang bukan di alam goib. Apakah ini pertandingannya ada di alam goib? Kenapa aku bilang gini? Aku heran karena logikanya aku nih ya, dangdut itu tidak pernah luput dari saweran. Mau itu off air, mau itu on air sekarang kan itu mungkin yang diambil oleh Indosiar karena dangdut ini tidak luput dari saweran. Tapi biasanya gue ini kembang ewer-ewer, gue ini ratu sawer loh, say. Setiap gue panggung di mana-mana pun tidak pernah saweran gue itu tidak puncak. Pasti saweran gue puncak dan mengalahin hampir semua teman-teman gue. Itu gue namanya gue kembang ewer-ewer. Pantes saja Valen kalah dukungan virtual gift dari Tasya. Ternyata yang mendukung Tasya itu bukan perorangan lagi, bukan The Sultan lagi, tetapi negara fik ya yang ada di Tangerang. Disclaimer, saya jelasin teman-teman ya. Fik itu adalah negara di dalam negara yang dimana itu di sebuah globalisasi yang didirikan oleh China sih ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. April Valen, semua peserta yang akan mampu ya melawan Sultan dari PIK. Oke, itu aja informasi dari saya teman-teman. Pokoknya semangat terus, sukses selalu untuk Tasya, selamat ya. Meskipun kamu mungkin ya di mata netizen itu kamu tidak layak untuk jadi juara satu, tetapi ya kita harus memberikan apresiasi besar untuk Tasya. Setuju ya teman-teman ya? Jadi udah kita ikhlaskan saja. Gimana menurut kalian ya? Untuk nanti juara satu yang jadi aku. Lebih diakui yang juara 3 daripada juara 1 karena paling nanti juara 2. Ayah terima kasih. Ayah terima kasih. Jangan pukul dulu suaranya April dengan Tasya. Jangan pukul dulu suaranya April. Suaranya dulu Shakira dengan Tasya beda 180 derajat nih sayang. Suaranya Mila dengan Tasya beda 280 derajat. Suaranya April 380. Karena aku menjagokan April. Kenapa ini lolos ini si mangap-mangap itu? tak diakui. Kalaupun kau juara satu tidak diakui itu kan jahat lagi Eko kan? Tak diakui dari auranya enggak banget. Dia aktor kagak. Jangan kau suruh menyanyi tuh. Kau masuk semua di sana di akunnya itu, kau bicara di situ jangan suruh menyanyi. Saya bilang, jangan kau katanya menyanyi kata Tiko dong. Ya? Perbandingan Mutia sama Tasya sama. Sama. Enggak dangdut. Ayah terima kasih ayah. Ayah Rey terima kasih. Beri musik tumbangan ya. Apa aku salah bila kau ingkari janji hidup pas-pasan. Apa le? Tuntung
Tung sang. Aduh. Tralalala tralalelo. Balerina Caporida. Apa sayang? Panggil Mrs. Satpam Wih, nanti tuh nyamuk suruh menyanyi, suruh pingsan di situ 7 hari 7 malam atau 8 hari 8 malam. Suruh media pingsan saya di situ, ya, suruh pingsan. Sudah pasti itu. Jauh antara langit dan bumi. Tapi kalau April lolos, dia berdampingan dengan Valen. Kita sebagai masyarakat Indonesia atau penonton setia Indosiar tinggal nonton aja mereka antara siapa ya. Karena apa ya, paket komplit lah mereka berdua ya. Kalau bukan si Duta Mangap yang merusak semuanya ini kan jahat lagi saya ya. Gak ada masalah. Karena secara kualitas si Valen sama April sudah paket komplit. Mau banget saya itu dia ketemu di grand final dan duet. Ini mau duet sama si Mangap, suaranya aja ngos-ngosan. Dia sudah kayak orang mau bertarung, mau kayak orang mau berantem. Selalu aksi panggung. Ngapain? Sementara vokalmu juga kemana-mana. Coba April nyanyi sama Valen duet semalam aja, lebih dari selamanya nyanyi. Tenggelam lagi ini si Mangap suaranya. Secara kan April dia powerful, Pak Valen juga. Jadi masih ada Apa juga itu bule sudah sore juga kontra teman-teman. Bukan masalah lebih ke popnya ya, memang dia kalau nyanyi lagu dangdut, lagu slow nggak ada yang dapat. Dari feelnya juga mereka tidak dapat. Coba April nyanyi, atau Mila yang nyanyi, atau Shakira yang nyanyi lagu dangdut. Kau dengarkan itu, kau tengok ini kupingmu baik-baik, kau korek ini tai kupingmu, kau dengar mereka tuh bernyanyi lagu dangdut. Kau dengar itu Shakira menyanyi lagu dangdut. Kau tengok. Kau dengar itu si Mila menyanyi lagu dangdut. April ini si Anggap. Jadi nanti modalnya modal Mangap. Begitu terus. Karier Tasya di Kunjung Tanduk. Juri DA7 murka, lihat aksi sombong di Tangsel. Gelar juara terancam dicopot. Dunia hiburan tanah air mendadak gempar. Jabatan juara DA7 yang disandang Tasya kini sedang digoyang isu pencabutan gelar yang sangat kencang. Aksi norak Tasya yang memamerkan piala emasnya dengan gaya jemawa di Tangerang Selatan ternyata berbuntut panjang dan memicu kemarahan para juri senior. Reaksi keras datang bertubi-tubi dari deretan juri DA7 yang menilai sikap Tasya sudah melewati batas etika dan tidak mencerminkan nilai-nilai seorang bintang sejati. Juri di Akademi murka karena Tasya di Tangerang
memamerkan pialanya. Wah, juara terancam dicopot ini ya. Wah, gaswat ini. Oke teman, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.